Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Aku malam ini diberi kepercayaan oleh Forum Pelajar Astronomi untuk membawakan materi tentang riwayat hidup bintang. Aku nggak tahu dulu kalian pada punya semacam kayak dulu tuh zaman aku masih kecil tuh SD itu ada buku-buku kayak biografi tokoh-tokoh gitu kan. Entah itu Isaac Newton atau si siapa Edison atau siapa-siapa lagi. Nah, kalau kali ini kita bahasnya biografi tapi biografi bintang. Jadi kita bahas bintang itu gimana dari awal mula terbentuknya, kok bisa ada bintang, kemudian bintang ini bagaimana menjalani hidupnya, apakah dia hidup dengan tenang dan bahagia atau terpenuh dengan lika-liku hidup, gitu. Lalu kemudian bagaimana bintang-bintang ini akan menemui ajalnya, karena ya pada akhirnya semua akan mati ya, kita juga suatu saat bintang ini juga. Jadi mungkin langsung aja, kalau kita bicara mengenai bintang, kita bakal bicara mengenai awan antar bintang. Jadi isi alam semesta itu mungkin kelihatan kayak kosong kalau kita lihat langit malam, gelap semua gitu ya. Tapi di berbagai tempat itu sebenarnya banyak awan-awan yang seperti kita lihat di contoh ini. Awan antar bintang itu isinya adalah hidrogen dan helium. Ya, materi-materi yang paling banyak ada di alam semesta. Dan dalam konteks ini kita bisa bayangin awan antar bintang itu sama seperti awan di langit lah, awan di bumi. Cuman kalau awan di bumi isinya air ya. Kalau awan di antar bintang isinya hidrogen, helium, dan unsur-unsur lainnya yang mungkin udah mengotori si awan antar bintang ini. Jadi bayangin kalau misalkan kita siang-siang, apalagi sekarang-sekarang ini kan musim kemarau, meskipun kemarin-kemarin banyak hujan ya. Kita pagi-pagi lihat banyak awan gitu kan. Awan berarak di langit. Awan-awan itu kebanyakan diam-diam aja. Ya. Bang, dengan santai, dengan tenang, dengan damai. Sampai suatu gangguan muncul. Misalkan awan satu gabung dengan awan lain. Nanti awan tambah besar, dan isi awan ini kan butir-butir uap air. Butir uap air ini akan ngecil, akan bergabung, nanti bisa turun jadi hujan. Kita bisa bayangkan hal yang serupa untuk awan antar bintang. Jadi misalkan awan antar bintang itu kita bayangkan kayak awan yang kita lihat di langit, awan antar bintang ini akan mengambang, lalu kemudian ketika ada yang bergabung sedikit, kita bisa bayangkan bahwa isinya awan antar bintang ini juga akan bergabung dengan kombinasi macam-macam. Dan kombinasi ini nanti pada gilirannya bisa numpuk, kemudian membuat bintang-bintang baru. Tapi kalau untuk awan antar bintang, gangguan ini itu bisa macam-macam. Bukan cuma awan dan awan saling bertabrakan, tapi bisa juga supernova. Supernova itu kan dia pelepasan energi yang besar ya. Jadi bintang yang sudah meninggal, nanti kita cerita mengenai supernova ya. Bintang sudah meninggal, meledak, dan ledakan ini tuh mengeluarkan gelombang kejut. Nah, gelombang kejut ini ketika sampai ke suatu awan antar bintang, dia akan bergetar, istilahnya. Semacam bergetar, bisa dia nggak bergetar. Dan ketika bergetar ini, isi awan akan terganggu. Setiap isi awan terganggu, akan ada materi yang mengumpul lebih rapat dibanding materi di sekitarnya. Dan ketika materi ini tuh punya massa yang cukup signifikan, dia akan mulai narik massa dari sekitarnya. Jadi ini momen di mana awan antar bintang ini kita sebut runtuh. Gitu. Meskipun runtuhnya nggak bisa kita bayangkan kayak runtuhnya gedung, lebih kita bayangkan kayak runtuhnya si awan ini yang tadinya mengambang dengan damai, kemudian membentuk butir-butir hujan. Ibaratnya kalau tadi kita pakai analogi awan di langit. Jadi ketika awan ini mulai membentuk butir-butir hujan, lalu air hujan ini jatuh ke bumi, awannya habis. Sama seperti awan antar bintang, ketika awan ini mulai menggumpal-gumpal membentuk bintang-bintang, lama-lama materinya habis karena sudah jadi bintang semua. Kayak ini yang kita lihat di foto ini,
Ini ada beberapa bintang-bintang yang baru mulai terbentuk ya ini. Bintang-bintang ini. Ini Nebula Eagle namanya, M16 kalau nggak salah. Jadi ini adalah salah satu daerah perbentukan bintang yang paling sering difoto, dan foto ini juga kayaknya banyak dipakai di berbagai naskah-naskah astronomi ya, kalau aku lihat-lihat. Jadi ketika awan tadi itu udah mulai runtuh, dia akan mulai gumpal-gumpal tadi karena ada massa yang besar. Massa yang besar ini terus mengambil massa di sekitarnya serakah gitu kan, sampai pada satu titik di mana dia cukup masif untuk melakukan yang namanya reaksi fusi. Jadi titik ketika sesuatu kumpulan awan, debu dan gas materi ini yang udah menyatu dan memadat sekian rupa ini, dia mulai disebut bintang ketika dia intinya sudah cukup panas, sudah cukup tinggi tekanan dalam intinya, sehingga hidrogen yang ada di dalam inti itu sudah bisa bertabrakan dan melakukan reaksi fusi. Jadi kalau misalkan lihat ini contoh skemanya reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Ada 3 tahap ini. Jadi sebenarnya ada 6 ya, ada 6 atom hidrogen dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kedua atom hidrogen lepas dan menyisakan 1 atom helium. Kalau massa benda ini nggak cukup besar, dia nggak akan mampu melakukan fusi tadi. Yang dia mampu lakukan cuma fusi deuterium, yang ibaratnya kayak fusi gagal. Jadi di sini kita punya bintang yang berhasil melakukan fusi hidrogen menjadi helium, hidrogen 1 ya, yaitu protium. Lalu kata coklat ini yang cuma bisa memfusikan deuterium. Deuterium itu hidrogen tapi punya 1 neutron. Jadi kalau misalkan lihat tadi, ini namanya hidrogen biasa, atau ada juga nyebutnya protium. Deuterium tuh ini. Jadi sama-sama punya 1 proton, tapi dia punya tambahan 2 neutron. Ini deuterium. Kalau kata coklat cuma bisa memfusikan ini. Kalau bintang bisa memfusikan ini. Dan sebagai konsekuensinya juga, kalau bintang bisa fusi hidrogen, dia akan melepaskan energi yang jauh lebih besar. Makanya dia bisa dibilang punya cahaya sendiri, nggak seperti kata coklat ini. Ini kalau misalkan ditunjukin video, pada mau nggak? Kira-kira? Kalau nonton sebentar. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Kalau boleh, mari kita nonton. Biasalah, ini apa namanya, channel andalan kalau udah usah apa. Interestingly, adding lots of mass to a brown each other, although it wouldn't be enough to create a star. Interestingly, adding lots of mass to a brown dwarf doesn't make it much bigger, just its inside denser. Ini masih ngejelasin soalnya video ini lagi ngebahas gimana perbandingan massa antara kata coklat sama bintang dari utama. Jadi kalau misalkan mau bintang dari utama, kita agak geser dikit. Mestinya sih sini ya. Oke. This increases the pressure in the core enough to make certain nuclear fusion reactions happen slowly. Ini yang terjadi di dalam intinya kata coklat ya. Jadi fusi deuterium tadi jadi helium 3. Betul sini pada ini nggak, apa namanya, pada masalah dengan subtitle bahasa Inggris? Atau nggak apa-apa dengan bahasa Inggris? Soalnya kalau video yang ini belum ada subtitle bahasa Indonesia-nya, ini baru 2 hari yang lalu diupload, Pak. Jadi masih segar banget videonya. Nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa lanjut ya. And the object glow a little. So brown dwarfs are a sort of glowy gas giant that don't fit into any category very well. But we want to talk about stars, not failed wannabe stars, so let's move on. Main sequence stars. Once large gas balls pass a certain mass threshold, their cores become hot and dense enough to ignite.
hydrogen is fused to helium in their cores, releasing tremendous amounts of energy. Stars that do that are called main sequence stars. The more massive a main sequence star is, the hotter and brighter it burns, and the shorter its life is. Yang penting terkait bagian awal ini masih sampai tadi aja ya. Jadi bahwa ada perbedaan massa yang menyebabkan satu materi kumpulan hidrogen dan helium tadi itu bisa jadi bintang atau gagal jadi bintang gitu. Jadi batasnya kalau menurut astronom rata-rata sekitar 80 kali massa Jupiter. Jadi di situ kita semacam punya istilahnya T sama dengan apa, T0 lah, T0. Jadi waktu awal ketika bintang itu udah dianggap bintang gitu. Sampai mulai ketika bintang memfusikan hidrogen menjadi helium. Di situ titiknya ibaratnya umur nolnya gitu. Bintang ini lahir. Dan setelah bintang ini lahir ya dia akan menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai bintang di utama yang biasa-biasa aja, cuma mengembara dengan tenang di galaksi. Dan tadi seperti sedikit disebut ya, lama masa hidup suatu bintang itu nantinya akan ditentukan oleh massa bintang. Logikanya, massa bintang ini anggapnya seperti bahan bakar. Mobil gitu, kita punya mobil, kita punya bahan bakar, kita punya tangki bahan bakar. Jadi massa bintang itu sama kayak tangki bahan bakar mobil yang kita punya. Kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa mampir ke pom bensin karena bintang nggak punya ininya ya, nggak punya pom bensin ya. Jadi yang bisa lakukan suatu bintang cuman menghabiskan bahan bakar yang dia punya sampai udah nggak ada yang bisa dibakar lagi dan dia nanti akan meninggal. Pada dasarnya seperti itu. Dan kalau tangki itu massanya kecepatan, jadi bintang itu nanti akan menghabiskan energi dengan laju yang jauh lebih cepat. Jadi ketika bintang itu semakin besar, nantinya dia akan semakin boros menghabiskan bahan bakarnya. Kalau kita bayangin dengan mobil tadi, ibaratnya kita punya tangki yang besar nih. Tangki yang besarnya kan akan berat. Jadi kalau kita mau mobil kita melaju dengan kencang, kita akan butuh energi yang lebih besar lagi. Jadi energi yang dipakai nanti akan jauh lebih besar dibandingkan massa yang dipunya. Perbandingannya itu sekitar laju penggunaan massa ini sebanding dengan massa bintang pangkat 3,5. Kalau misalkan dituliskan di sini ya, laju menghabiskan massa ini kita sebut luminositas. Ini ke sana. Ini read only masih. Ya udah, apa? Intinya kalau kita balik lagi ke video ya, karena masih berlanjut ini, kebetulan masih nyambung sama topik kita. Once the hydrogen burning phase is over, stars grow. Ini ngasih gambaran kurang lebih. Jadi ya, nanti untuk beberapa waktu ke depan kita akan bahas bintang yang masanya kecil, masanya sedang, masanya besar itu akan menjalani hidup seperti apa. Tapi kalau dari utama tadi, tapi dasarnya kita akan menghabiskan waktu lama di dari utama. Kemudian kita akan menghabiskan waktu sedikit di akhir hidupnya si bintang. Nanti yang beda-beda ini paling adalah akhir hidup si bintang. Jadi mungkin ada yang nanti jadi bintang A, bintang B, bintang C, dan seterusnya. Sementara kita simak dulu bintang ini, video ini. Up to hundreds of thousands of times their original size. But these giant phases only last for a fraction of their lifespan. So we'll be comparing stars at drastically different stages in their lives. This doesn't make them less impressive, but maybe it's good to keep in mind that we'll be comparing babies to adults. Now back to the beginning. The smallest real stars are red dwarfs, about 100 times the mass of Jupiter. Bintang yang paling dingin, bintang yang paling kecil, ini adalah bintang kaca merah ini ya. Jadi ini kita bicara mengenai bintang di deret utama.
meskipun kita sebutnya, misalkan di video ini sebutnya red dwarf, ini maksudnya adalah bintang kecil utama warna merah, bukan berarti katai merah semacam kayak katai putih. Gitu. Dan ini bintangnya paling kecil dan paling banyak ada di alam semesta. Dan seperti nanti diceritain, Slowly, dwarfs are by far the most abundant type in the universe. Because they burn their fuel very slowly, it lasts them up to 10 trillion years, 1,000 times the current age of the universe. Masih lama For hidupnya. example, one of the closest stars to Earth is a red dwarf star, Barnard star, but it shines too dim to be seen without a telescope. We made a whole video on red dwarfs if you want to learn more. The next stage are stars like our Sun. To say the Sun dominates the solar system is not doing it justice, since it makes up 99.86% of all its mass. It burns far hotter and brighter than red dwarfs, which reduces its lifetime to about 10 billion years. The Sun is 7 times more massive than Barnard star, but that makes it nearly 300 times brighter with twice its surface temperature. Langsung ini aja. Jadi tadi si videonya sempat bahas mengenai perbedaan antara bintang yang kecil ya, kata bintang merah seperti bintang Barnard tadi ya, Barnard star, dengan bintang seperti matahari kita. Dan itu ngulang yang tadi sempat disebutkan bahwa bintang yang kecil itu nanti sebenarnya akan hidup paling lama. Kalau tadi contoh yang diberikan, si bintang Barnard tadi itu akan hidup selama 10 triliun tahun. Matahari perkiraan hidupnya sekitar 10 miliar tahun, berarti cuman 1/1000-nya si bintang Barnard. Jadi perbedaan yang sangat jauh gitu ya, sangat jomplang. Tapi nanti kalau kita bahas bintang yang lebih besar dan besar lagi, nanti mereka akan punya masa hidup yang lebih singkat lagi, lebih singkat lagi. Kenapa? Karena tadi urusannya, makin besar masanya, kecepatan bintang untuk menghabiskan bahan bakar ini akan semakin besar. Jadi, justru bintang yang masanya besar akan punya waktu hidup yang lebih singkat. Meskipun kalau kita lihat langit malam itu banyakkan bintang-bintang warnanya biru ya, dan bukan merah, bukan apa, meskipun katanya tadi bintang merah itu yang paling banyak, ya bintang-bintang biru yang kita lihat itu mungkin dalam waktu 10 juta tahun lagi udah hilang semua. Sudah berganti dengan bintang-bintang biru yang lain, yang baru terbentuk, dan mungkin akan hilang lagi dalam 10 juta tahun berikutnya. Jadi, bintang-bintang yang biru ini, bintang-bintang terang, tapi masa hidupnya juga sangat cepat, jadi nggak berasa dibandingkan dengan bintang-bintang seperti bintang Barnard yang akan hidup dalam waktu yang sangat lama. Dan selain menentukan berapa lama bintang itu akan hidup, masa awal bintang, jadi dari tadi kita ngomongin masa itu maksudnya adalah masa ketika bintang itu baru terbentuk, ketika bintang itu mulai memfusikan hidrogen menjadi helium di intinya. Itu masa yang disebut ya, yang dimaksud. Jadi masa selain menentukan lama hidup bintang, juga akan menentukan bagaimana bintang ini akan menemui ajalnya. Nanti apakah mungkin ada bintang yang kena rematik, atau yang kena stroke, atau kena serangan jantung, macam-macam. Kita mulai dengan bagian ini aja ya. Ini mungkin bagian yang sering dilihat kalau misalkan udah kenal sama materi ini, udah pernah baca-baca tentang bintang. Tapi ini sebenarnya skematik aja untuk nanti mungkin kita akan bahas, nanti kemudian balik lagi ke sini untuk review. Jadi tadi awalnya kita bahas nebula ya. Nebula itu adalah tempat lahirnya bintang-bintang, dan nanti bergantung pada jadinya bintang. Jadi ketika mulai fusi, itu bintangnya masanya sebesar apa, apakah dia masanya sedang atau rendah, masanya kecil atau masanya besar, dia nanti akan menentukan
apakah dia itu akan menjadi bintang raksasa merah, kemudian jadi nebula, kemudian jadi katai putih, atau dia akan menjadi supernova, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita mulai dari bintang yang masanya kecil. Bintang yang masa kecil ini maksudnya adalah seperti bintang Barnard tadi ya. Jadi bintang yang nggak akan pernah kita lihat di langit malam sebenarnya. Kalau langit malam, nggak kelihatan bintang-bintangnya kayak gini. Tapi bintang ini bintangnya paling banyak ada di alam semesta. Nah, bintang-bintang yang kecil ini, dia sifatnya akan sifat dalam bintang ini adalah konveksi. Jadi, kalau misalkan inti bintang ini memfusikan hidrogen menjadi helium, nanti helium itu akan diaduk ke dalam bintang. Jadi, akan selalu ada hidrogen baru yang masuk ke inti, sampai pada satu titik di mana satu bintang ini isinya helium semua. Jadi hidrogennya benar-benar habis. Kalau ini bisa, hidrogen benar-benar habis itu bisa. Dan kalau udah begini ya, dia udah nggak punya energi lagi untuk mengembang jadi raksasa merah atau apa, karena ya dia udah nggak kuat lagi. Udah terlalu tua dan rentak. Jadi akhirnya dia cuman kayak kehilangan energi dan perlahan-lahan padam. Nanti akan jadi apa namanya, katai putih helium. Jadi ada bedanya. Katai putih helium sama nanti kalau dari bintang yang agak lebih besar, katai putih yang mengandung karbon dan oksigen. Kenapa beda? Kita bahas selanjutnya. Kalau bintang masa sedang, contohnya adalah matahari kita. Jadi ini adalah bahasan tentang apa yang akan dialami matahari kita dalam miliaran tahun mendatang. Jadi tadi setelah sekian miliar tahun memfusikan hidrogen menjadi helium, akan ada satu waktu di mana inti matahari, ya kita misalkan sebutnya matahari ya, inti matahari kehabisan hidrogen. Isi inti matahari helium semua. Beda sama bintang bermasa kecil tadi, kalau bintang bermasa sedang, dia nggak mengalami konveksi di seluruh inti bintang. Jadi nggak ada hidrogen baru dan bintangnya nggak akan sampai semuanya jadi helium, tapi cuman yang di sekitar inti aja yang jadi helium. Jadi kulit bintang nanti isinya masih hidrogen semua. Itu bedanya dengan bintang masa kecil. Jadi ketika bintang yang bermasa sedang ini udah kehabisan hidrogen di intinya, yang akan terjadi adalah dia akan menekan. Jadi kalau nama bintang itu dia akan punya keseimbangan ya. Jadi keseimbangan antara energi dari fusi dan tekanan dari gravitasi. Jadi keseimbangan inilah yang menyebabkan bintang itu bisa bertahan selama sekian miliar tahun. Nah, ketika udah mulai habis hidrogen di inti bintang, yang akan terjadi berarti kan tekanannya itu kan mulai berkurang ya. Nanti gravitasi mulai menang, nanti si inti akan tekan sampai pada titik di mana mulai terjadi fusi helium. Jadi fusi helium menjadi karbon. Nah, kalau misalkan cukup besar, nanti lama-lama fusi helium sudah cukup banyak dan isi inti udah karbon semua, mungkin karbon bisa fusikan. Kita bisa balik ke video lagi. Ini sedikit review tadi yang udah dibahas ya. The most massive star that we know is R136A1. It has 315 solar masses and is nearly 9 billion times brighter than. Skip dulu. Ini karena ada detail-detail yang mungkin nggak begitu. Oke. Ini bagian yang perlu kita.
This leads to hotter and faster fusion, which pushes back against gravity and makes the outer layers swell in a giant phase. And these stars become truly giant indeed. For example, Gakrax. Only 30% more massive than the Sun, it has swollen to about 84 times its radius. Still, when the Sun enters the last stage of its life, it will swell and become even bigger, 200 times its current radius. In this final phase of its life, it will swallow the inner planets. And if you think that's impressive, let's finally introduce the largest stars in the universe. Ini karena topiknya sebenarnya bukan fokus ngomongin evolusi bintang, jadi ini sebenarnya ngomongin tentang bintang terbesar ya. Jadi akan ada bagian-bagian yang mungkin nggak begitu nyambung sama topik kita malam ini. Tapi intinya, nanti ketika si bintang-bintang ini, bintang seperti matahari ini mengembang jadi raksasa merah, dia akan terus mengembang sampai besar, bahkan hingga 200 kali lebih besar daripada ukurannya semula. Kalau tadi ilustrasinya adalah orbit Merkurius dan Venus nanti akan ditelan oleh matahari. Kalau misalkan menggunakan contoh yang diperkenalkan di video. Jadi pada masa ini, kalau misalkan lihat gambar ini kayaknya beda dikit aja ya. Ini mungkin cuman kayak ya 4 kali, 5 kali besar. Padahal aslinya 200 kali, 300 kali lebih besar dibandingkan dengan ukurannya pada deret utama. Meskipun ukurannya jauh lebih besar, yang perlu diingat adalah masanya tetap sama atau berkurang. Ya kalau misalkan perhitungannya kan harus berkurang ya, karena sudah ada yang dilepaskan sebagai energi, dan mungkin ketika semasa hidupnya bintang ini akan meletup-letup ya, seperti apa namanya, ada badai matahari atau apa segala macam. Jadi masa bintang ketika di posisi raksasa merah itu lebih kecil dibandingkan masa ketika di deret utama, meskipun ukurannya jauh lebih besar. Hasilnya, sebagai akibatnya, bintang raksasa merah itu sebenarnya bintang yang sangat rapuh. Jadi bagian terluar dari raksasa merah itu terikat dengan ikatan gravitasi yang lemah, karena sangat jauh dari inti bintang. Jadi kalau misalkan cuman terikat dengan ikatan gravitasi yang lemah ini, akan besar peluang untuk lolos. Jadi bintang ini nggak stabil nih, karena udah terlalu jauh materi dari inti bintang, dan bintang ini jadi kesulitan untuk mempertahankan si materi ini supaya nggak pergi. Jadi perlahan-lahan materi yang di pinggir-pinggirnya akan lepas semua perlahan-lahan sampai jadi yang namanya nebula planet. Disebut nebula planet karena bentuknya disangka mirip planet ya. Jadi bukan karena ada planetnya atau apa, jadi cuman kayak karena kelihatan mirip planet aja. Soalnya misalkan lihat foto-foto kan biasanya bulat gitu kan, bulat seperti planet. Makanya, jadi kalau misalkan untuk contoh ini ya, ini materi ini adalah materi yang tadinya ada di bagian terluar bintang, dan ketika sudah mendekati ajal sebintang, materi ini lepas kayak ganti kulit, pas malah yang ke angkasa, menyisakan katai putih di intinya. Katai putih itu apa sih? Katai putih itu, bayangkannya kayak gini. Tadi kan ketika dia masuki posisi raksasa merah, itu si inti bintang ini mengalami tekanan dari luar sedemikian rupa ya, karena gravitasi bintang yang besar, sampai pada di mana materi inti bintang itu mengalami namanya degenerasi. Akibat dari degenerasi ini, materi katai putih itu jadi sangat padat. Gambarannya mungkin kalau misalkan katai putih itu masanya itu sebesar bumi, masanya sebesar matahari, tapi ukurannya sebesar bumi. Jadi kita bayangkan kita bayangin bumi, ada suatu objek ukuran bumi dengan massa sebesar matahari.
Itu katanya putih. Katanya putih yang paling dekat yang kita kenal itu kita bisa lihat di dekat Sirius. Jadi Sirius itu adalah bintang ganda ya. Jadi sebenarnya dia dua bintang bukan satu. Tapi kalau misalkan dilihat di teleskop cuma kelihatan satu. Karena bintang satunya lagi itu adalah bintang katanya putih yang baru bisa dilihat kalau misalkan kita ngamatinya dengan sinar X. Kita coba cari fotonya dulu ya kalau misalkan sinar X. Ini ada Sirius A, ada Sirius B. Sirius A yang biasa kita lihat dan Sirius B yang kecil nih. Ini gambar ilustrasinya aja, bukan foto ini ya. Karena nggak pernah ada manusia yang bisa cukup dekat untuk terbang sampai Sirius. Cuman kurang lebih gambarnya gini. Ini bintang Sirius yang bisa kita lihat di langit malam, bintang paling terang di langit malam kita, dan ini adalah Sirius B, katanya putih. Kalau diilustrasikan gambarnya kayak gini. Dia cuma beda ukurannya kurang lebih sama kayak bumi. Tapi masanya sebanding dengan masa matahari. Sorry. Nah, ini kalau misalkan kita mau foto Sirius A dan B ya, kita mau contohin tadi, mau perkenalan sama katanya putih ini, Sirius B. Kalau dengan cahaya tampak, kita akan lihat Sirius A jauh lebih terang daripada Sirius B. Tapi kalau kita amati dengan daripada panjang gelombang sinar X, Sirius B lebih terang. Kenapa bisa? Karena Sirius B jauh lebih panas. Dan kenapa Sirius B jauh lebih panas? Ingat, tadi dari mana Sirius B ini datangnya? Katanya putih itu dari mana datangnya? Dia datang dari sisa inti bintang. Jadi, bayangkan tadi inti bintang yang sebelumnya diselimuti oleh materi bintang itu, tiba-tiba terekspos ke dunia luar. Karena materi di luarnya itu sudah pada pergi semua, membentuk nebula planet. Jadi sisanya tinggal inti bintang yang tadinya panas kan? Tadinya panas hingga suhu jutaan Kelvin, lahan-lahan mendingin. Tapi masih cukup panas sehingga dalam foto ini dia tetap memancarkan sinar X dengan intensitas yang lebih besar dibandingkan Sirius A. Kalau udah pernah belajar tentang hukum Wien atau ya radiasi benda hitam, benda yang lebih panas akan memancarkan cahaya pada panjang gelombang lebih pendek. Dan sinar X itu panjang gelombangnya lebih pendek daripada cahaya tampak. Makanya di sini Sirius B bisa tampak lebih terang dibandingkan pada panjang gelombang cahaya tampak. Oke, kita kembali ke ini ya. Tadi udah bahas mengenai bintang bermasa sedang, yaitu nanti akhir hayat matahari kita akan gimana. Jadi tadi itu kita ceritain tentang matahari ya kurang lebih. Nanti matahari akan menjadi katanya putih. Kalau sekarang kita bahas akhir hidup bintang bermasa besar. Kurang lebih ya di atas 8 kali masa matahari lah. Dia akan mengembang jadi maharaksasa merah. Bedanya apa dengan raksasa merah? Nggak ada selain ukurannya. Jadi untuk bedain aja bahwa ini tuh jauh lebih besar dibandingkan raksasa merah. Karena nanti kalau diklasifikasinya juga akan beda. Jadi pada dasarnya sama aja. Ketika hidrogen di bintang udah habis, dia akan mulai memfusikan helium dan seterusnya. Tapi kalau untuk maharaksasa merah, dia akan terus lanjut. Karena dia punya cukup massa untuk menekan si inti untuk fusi lagi. Jadi kemudian di sini kayak contoh ini ya. Jadi setelah helium habis di inti, kemudian bikin helium. Helium udah habis di inti, mulai fusi karbon, lalu fusi neon, oksigen, silikon, dan terakhir besi. Proses dari hidrogen ke helium ke karbon ini kurang lebih lama, tapi semakin tinggi langkahnya akan semakin cepat, sampai pada titik besi. Fusi besi nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena
kalau kita mau melakukan fusi besi, yang terjadi adalah kita bukan menghasilkan energi, tapi kita membutuhkan energi. Jadi bayangkan tadinya bintang ini didukung oleh disupport ya istilahnya, disupport oleh tekanan radiasi dari inti bintang yang bisa melawan gaya gravitasi, makanya bintangnya bisa tetap bertahan. Lalu sekarang dalam keadaan seperti ini tiba-tiba energi yang tadinya dipakai untuk mensupport bintang malah dipakai untuk fusi besi. Jadi yang tadinya itu energinya besar dari dalam tiba-tiba nol. Dan berarti ya tiba-tiba menang mutlak sih gravitasi. Jadi gravitasi akan meruntuhkan bintang ini dan kemudian bintang ini runtuh dan efeknya mantul keluar meledak sebagai supernova. Ini juga ada di video sebenarnya kalau kita pastikan. Nah, kayak bintangnya yang ini deh. Sorry. Collapse from enormous gas clouds under their own gravity. And therefore, I'm very happy to present you one of our sorry. Double data. Jadi ini juga dia sempat ngupas maintaining a delicate balance between the two forces. As long as there is fusion in the core, the star remains stable. Yang tadi disebut ya bahwa bintang itu adalah pada dasarnya ada kesetimbangan antara gravitasi melawan radiasi dari inti bintang. Selama dua-duanya seimbang, dia akan tetap bisa bertahan sebagai bintang. But for stars with way more mass than our own sun, the heat, pressure, and the core allow them to fuse heavier elements until they reach iron. Unlike all the elements that went before, the fusion process that creates iron doesn't generate any energy. Iron builds up at the center of the star until it reaches a critical amount, and the balance between radiation and gravity is suddenly broken. The core collapses. Within a fraction of a second, the star implodes, moving at about a quarter of the speed of light, feeding even more mass into the core. It's at this very moment that all the heavier elements in the universe are created as the star dies in a supernova explosion. This produces either a neutron star, or if the star is massive enough, the entire mass of the core collapses into a black hole. Ya, ini jadi sekalian melanjutkan topik kita tadi. Ketika supernova ini, ketika si bintang yang sudah jadi supernova, ibaratnya kan bintang udah is dead. Udah mati bintang ini. Bintang ini udah mati, materi udah terberhamburan kemana-mana. Sisanya tinggal inti bintangnya. Inti bintangnya tadi ditekan ketika runtuh tadi ya. Kalau misalkan di sini ya tadi. Nah, mana tadi? Sini. Ketika runtuh ini, dia jadi entah bintang neutron atau lubang hitam, bergantung pada massa bintangnya. Kembali, evolusi bintang pada dasarnya ditentukan oleh massa awal si bintang. Jadi, ketika bintang itu udah masuk dari utama, udah tahuan punya massanya sekian, dari situ tuh udah bisa kita ramal nasibnya nanti ke depan akan kayak gimana. Apakah nanti dia akan jadi raksasa merah atau raksasa merah? Apakah dia akan nanti menjadi nebula planet atau supernova? Apakah nanti dia akan menjadi bintang neutron atau lubang hitam? Itu udah bisa ditentukan pada titik mulainya fusi di bintang tersebut. Jadi kita udah tahu. Jadi nggak kayak manusia, kalau misalkan manusia lahir, oh mungkin nanti dia akan jadi anak yang sukses, mungkin akan dia jadi presiden, nggak bisa. Tapi kalau misalkan bintang, kita bisa tentukan, atau kita bisa pikirkan lah, pada awal terbentuknya bintang ini, nanti nasibnya akan seperti apa. Apakah dia akan hidup lama, apakah dia akan hidup singkat, dan seterusnya. Jadi ketika si supernova ini tadi udah pergi ya, materinya udah habis, kita tinggal sisakan oleh bintang neutron dan lubang hitam. Mau kupas videonya atau gimana?
Kebetulan ini juga punya video bintang neutron, ada video lubang hitam bebas. Kalau ini, tapi pada dasarnya sih, selain yang ini, nanti yang dibahas kalau misalkan mengenai lubang hitam adalah parameternya nanti ya. Apakah nanti lubang hitam itu apa sih gitu. Kalau bintang neutron itu kan pada dasarnya dia inti atom. Jadi bintang neutron itu sama kayak inti atom yang ukurannya besar aja gitu. Jadi kalau misalkan tadi kata putih itu kita bicara mengenai objek bermassa matahari dengan ukuran sebesar bumi, kalau bintang neutron ini kita bicara objek yang bermassa sebesar matahari, tapi ukurannya sebesar kota Jakarta. Jadi bayangin ada benda sebesar Jakarta, tapi masanya sebesar matahari. Itu bintang neutron. Dan pada dasar, kenapa dibilang dia itu seperti inti atom raksasa? Karena isi bintang neutron itu cuma neutron, neutron, dan neutron. Jadi yang terjadi adalah ketika si bintang tadi mengalami keruntuhan, materi di inti bintang itu ditekan sedemikian rupa sampai proton dan elektron pada bintang itu, pada atom itu menyatu. Proton dan elektron itu positif dan negatif. Mereka menyatu jadi neutron. Jadi kita bisa bayangin kalau misalkan ada atom-atom oksigen atau hidrogen, dia punya hidrogen, punya proton, punya elektron, semua proton dan elektron ini akan menyatu menjadi neutron. Itu isi bintang neutron. Kita kupas keadaannya di video ini. Neutron stars are one of the most extreme and violent things in the universe. Ini ada bahasa Indonesia. Giant atomic nuclei only a few kilometers in diameter, but as massive as stars. And they owe their existence to the death of something majestic. Ini sebenarnya ngejelasin yang tadi juga ya, sama aja. Bahwa asalnya bintang neutron itu dari bintang besar dengan massa yang luar biasa sampai dia mengalami tekanan akibat hilangnya akibat gravitasi ya, sorry. What happens now is awesome and scary. Ini ketika runtuh ini. Electrons and protons really don't want to be near each other, but the pressure of the collapsing star is so great that electrons and protons fuse into neutrons, which then get squeezed together as tightly as in atomic nuclei. An iron ball the size of the Earth is squeezed into a ball of pure nuclear matter the size of a city. But not just the core, the whole star implodes, gravity pulling the outer layers in at 25% the speed of light. This implosion bounces off the iron core, producing a shock wave that explodes outwards and catapults the rest of the star into space. Ini This supernova. is what we call a supernova explosion, and it will outshine entire galaxies. What remains of the star is now a neutron star. Its mass is around 1 million times the mass of the Earth, but compressed to an object about 25 kilometers wide. It's so dense that the mass of all living humans would fit into 1 cubic centimeter of neutron star matter. That's roughly 1 billion tons in a space the size of a sugar cube. Put another way, that's Mount Everest in a cup of coffee. Ya, bayangin masukin bintang neutron ke dalam gelas kopi kita. From the outside, a neutron star is unbelievably extreme. Its gravity is the strongest outside black holes, and if it were any denser, it would become one. Light is bent around it, meaning you can see the front and parts of the bag. Their surfaces reach 1 million degrees Celsius compared to a measly 6,000 degrees for our sun. Okay, let's look inside a neutron star. All the Pada tertarik baca ini nggak? Pada tertarik nonton ini lebih lanjut nggak? Kayak ngebedah isi bintang neutron, isinya apa gitu. Soalnya selanjutnya bakal bahas-bahas ini aja. Soalnya kita ubah ganti ke lubang hitam.
kalau pembahasan lubang hitam kurang lebih sama, jadi kayak ngomongin apa yang lubang hitam itu apa sih gitu kan. A black hole. If you looked at a black hole, what you'd really be seeing is the event horizon. Anything that crosses the event horizon needs to be traveling faster than the speed of light to escape. In other words, it's impossible. So we just see a blank sphere reflecting nothing. But if the event horizon is the black part, what is the whole part of the black hole? The singularity. We're not sure what it is exactly. A singularity may be infinitely dense, meaning all its mass is concentrated into a single point in space with no surface or volume, or something completely different. Right now, we just don't know. It's like a dividing by zero error. By the way, black holes do not suck things up like a vacuum cleaner. If we were to swap the sun for an equally massive black hole, nothing much would change for Earth, except that we would freeze to death, of course. What? Itu aja paling topik yang ini, yang mau dikupas-kupas mengenai bintang Newton dan lubang hitam. Jadi kalau misalkan kembali ke sini lagi ya, kita kembali ke lagi untuk apa namanya review ulang ya. Kita mulai dari nebula hidup dengan kemudian kita punya bintang dengan entah bintang masa kecil atau masa besar, lalu punya jalan hidupnya begini. Jadi sekali lagi, ketika bintang itu udah masuk dari utama, kita udah tahu masanya, kita udah bisa tentukan kira-kira nasib dia nanti ke depan akan kayak gimana. Kalau masa kecil dia akan menjalani hidup seperti ini, kalau dia masanya besar dia akan menjalani hidup kurang lebih seperti ini. Jadi entah kalau makin besar lagi dia entah dia akan jadi bintang Newton atau menjadi lubang hitam. Dan dari sini ya udah nggak ada lagi. Paling yang terjadi adalah dari materi yang dilepaskan oleh nebula planet atau materi yang dilepaskan oleh supernova itu nantinya akan sebar ke seluruh penjuru alam semesta. Jadi kita bisa bayangin dulu tuh alam semesta tuh cuma ada hidrogen dan helium. Udah itu doang. Nggak ada oksigen, nggak ada karbon, nggak ada nitrogen, dan lain-lain. Tapi semua unsur-unsur ini kemudian disuplai oleh bintang. Jadi bintang yang pertama-tama yang nggak punya hidrogen dan apapun selain hidrogen dan helium, lakukan fusi, dan kemudian menghasilkan karbon, nitrogen, oksigen. Dan proses ini terus berulang sepanjang sejarah alam semesta sampai saat ini. Jadi bayangin, semua unsur, semua senyawa yang kita temui di bumi ini, itu tuh awal mulanya adalah pada dalam suatu bintang. Misalkan kita ngelihat HP itu ada bagian kacanya, kemudian ada bagian logamnya. Semua bagian logam ini kemudian itu dalam hitungan miliaran tahun yang lalu tuh lagi dibentuk di dalam suatu bintang. Kalau katanya Carl Sagan ya, kita ini adalah debu bintang. Kita ini bisa ada karena bintang-bintang ini pernah ada. Bintang-bintangnya semua kita bahas ini tadi, bintang ini pernah ada di suatu tempat di alam semesta. Mereka pernah menjalani hidup menjadi entah raksasa merah atau maha raksasa merah. Kemudian mereka pernah meledakkan diri jadi supernova atau melepaskan isi jadi nebula planet. Dan isi bintang yang berbagai macam unsur ini itu kemudian akan mengisi nebula. Jadi nebula yang tadi yang ada di sini itu lama-lama akan dipenuhi oleh unsur-unsur yang bukan hidrogen dan helium. Dan semakin banyak lama-lama mulai terbentuk planet. Jadi planet kalau kita bahas mungkin katakanlah 12 miliar tahun yang lalu nggak mungkin ada planet, karena ya planet kan terbentuknya dari silikon, magnesium, batu-batuan ya. Unsur-unsur ini tuh belum ada waktu itu. Jadi nggak mungkin ada planet waktu itu. Tapi sekarang udah cukup banyak materi-materi yang terbentuk, jadi bisa ada planet. Kemudian ya ketika bisa ada planet, kemudian bisa ada air, dan pada akhirnya bisa ada kehidupan. Bisa ada kita, bisa ada webinar ini, dan kita bisa ketemu di malam ini. Mungkin dari aku untuk
penyampaian materi sampai ini aja kali ya. Karena rasanya udah cukup juga. Mungkin kalau misalkan mau bertanya, tadi kulihat kayaknya ada cukup banyak pertanyaan di chat ya kayaknya ya. Oh ini siapa? Oke, tarik ya. Sudah selesai ya? Ya sudah, kalau begitu Ya. langsung saja ke sesi tanya jawab.